Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagara Mahardika, NPM 192191036 dari kelas Pendidikan Jasmani 2A. Di sini saya akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan. Ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana standar isi dalam standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu bagaimana standar proses dalam standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, bagaimana standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dari tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Ada beberapa kompetensi yang dapat dijelaskan dalam standar isi. Yang pertama yaitu tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari Standar Pendidikan Nasional atau SNP, manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum sesuai di tiap jenjang pendidikan. Yang keempat yaitu penyusun standar isi. Menunjukkan kompetensi yang harus diakui di tiap jenjang pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tingkat kompetensi di tiap jenjang pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu standar proses. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka di sini guru harus melaksanakan 3 tahap. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua yaitu kegiatan inti, yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Yang ketiga yaitu standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Yang pertama yaitu definisi standar menilai. Ada beberapa macam terkait dengan standar penilai pendidikan, yaitu yang pertama yaitu standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Yang kedua yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Yang keempat ulangan. Yang kelima yaitu ujian sekolah. Yang keenam kriteria kelulusan. Yang kedua yaitu lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Yang ketiga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Yang keempat yaitu prinsip penilaian. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sahih, yang kedua yaitu objektif, yang ketiga yaitu adil, yang keempat terbuka, yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan, yang keenam yaitu sistematis, yang ketujuh beracuan kriteria, yang kedelapan akuntabel. Yang kelima yaitu bentuk penilaian. Ada beberapa bentuk penilaian. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang ketiga, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagai yang dimaksud atau diatur lebih lanjut. Yang keenam yaitu mekanisme penilaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.